Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran kali ini ya. Kita sudah masuk ke materi dan semester baru. Oke. Nah, untuk materi kali ini, Miss akan share tentang letters writing. Oke. Next. Jadi kita akan ngomongin letters. Apa sih letters itu? What is a letter? A letter is piece of handwritten or printed text addressed to a recipient and typically sent by mail. Jadi, letter itu artinya kalau bahasa Indonesianya itu surat. Ya, biasa ditulis atau diketik atau di-print. Dialamatkan untuk si penerima dan biasanya itu dikirim lewat mail, ya surat pos bisa emang, tapi jarang banget ya sekarang yang pakai pos, kecuali mungkin kartu pos ya. Email sih biasanya, surat elektronik, email itu. Kalian tuh udah harus wajib itu punya email ya, karena nanti akan berguna. The communicative purpose of the letter is to communicate through written symbol. Jadi tujuan komunikasi dari sebuah surat itu adalah untuk berkomunikasi via tertulis ya, via simbol-simbol tertulis. Contoh dari surat itu yang masih sering kita gunakan sampai sekarang, contohnya surat komplain gitu ya, atau surat ke editor sebuah majalah atau koran gitu ya, atau kalau di email bisa juga surat lamaran kerja, surat komplain juga ada tuh lewat email ya, dan lain sebagainya. Nah, dari yang contoh-contoh tadi bisa disimpulkan ada dua jenis tipe surat itu. There are two types of letters. The first one is formal letter, ya, like ya yang formal kayak untuk surat kerja, surat mencari pekerjaan, surat namanya itu bukan surat mencari pekerjaan, namanya itu cover letters ya. Jadi nanti ada tuh. Jadi dari job vacancy kita bikin formal letter, atau surat dinas biasanya kalau formal letter itu ya. Nah, kalau informal letter tipe yang kedua namanya informal letter, biasanya disebut sebagai personal letter atau surat pribadi. Nah, di sini ada language features-nya. Dilihat dari sentence structure-nya ada accuracy of grammar is important. Jadi, perhatikan grammarnya harus tepat. Terus complete sentence are expected. Maksudnya complete sentence itu yang terdiri dari subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi kayak kalimat lengkap gitu. Subjek, predikat, dan objeknya. Atau kalau misalnya kalian merasa sudah dekat gitu ya dengan si penerimanya, respondennya, bisa menggunakan kata-kata atau kalimat bahasa slang. Bukan slang band ya, maksudnya bahasa slang itu bahasa apa ya, bahasa slang perumpamaan apa ya, kayak yang bahasa sehari-hari gitu. Kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya bahasa slangnya ya. Use the contraction, boleh pakai pemisah nih, pemisah. Contraction itu kayak singkatan gitu, kayak bukan I will jadi I'll, I am jadi I'm, we will jadi will ya. Terus use personal pronouns, kayak kamu penyebutan ininya, respondennya I, you, he, she, it gitu ya. Dan gunakan active voice, jadi bukan passive voice yang dipakai. Kan kita di semester lalu pernah sekilas ya bahas passive voice ya. Nah, bagaimana dengan stylenya? Language use may be personal, like first and second person pronoun. Jadi biasanya surat pribadi itu ya pribadi menggunakan pronouns orang pertama dan pronouns orang kedua. Jadi kamu gimana kabarnya gitu, how are you. Jadi nggak kayak skripsi, tesis itu kalau nanti kalian akan menulis surat menulis seperti itu, biasanya dia nggak menggunakan first or second person pronoun gitu. Kalau yang itu, kalau surat biasa sih ya pakai orang pertama, orang kedua pronounnya. Terus kalau
kalian memang dekat gitu ya, namanya surat ya be warm gitu, jadi ya kayak orang ngobrol gitu ya, sehangat mungkin usahakan gitu, tapi jangan dibuat-buat. Terus use the person's name you are writing to, jadi sebutkan namanya, hi lo, misalnya hi Jake atau hi Leandra siapa, tulislah namanya di situ. Terus vary sentence length, jadi bervariasi panjang pendek kalimatnya ya. Write in a natural conversational style. Nah, jadi tulislah senatural mungkin, kayak orang lagi ngobrol aja gitu, style conversation gitu ya. Terus let your personality shine through your writing. Jadi yang baca juga kebaca nih kamu orangnya seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa, ekspresikan aja gitu lewat tulisan gitu ya. Nah, terus langsung aja ke the organization of the letter. Urutannya kalau yang dari LKS you can see on your page on LKS page 4 I mean. Jadi biasanya yang pertama itu ada sender address. Kalau nulis surat itu di sudut kanan atas biasanya ada alamat pengirimnya. Jadi bukan alamat tujuannya. Kamu itu nulisnya dari mana gitu. Jadi alamat si pengirim itu ditulis di pojok kanan atas ya. Nah, terus baru deh send date-nya. Tanggal berapa itu dikirim, ini agak kebalik ya, yang saya tahu tuh biasanya date dulu gitu. Kalau date itu di sebelah kiri atas, terus baru alamatnya di kanan atas, on the top right gitu ya. Jadi maybe you can use on LKS version or use my version where is date first then address, or you can write date first and then address ya. Nah, terus di sini katanya ada recipient address. Sebenarnya sih nggak harus ya, addressnya itu kan nggak ditulis di situnya. Biasanya yang penting itu address untuk di mana kamu menulisnya. Kita pakai yang ini aja ya. Yang biasa saya umum tahu itu yang sebelah saya dapatkan ini nih. Nah, terus ada greetings. Ini yang di LKS saya tulis lagi. Kita pakai yang ini aja, oke? Ada greetings. Greeting itu salam pembuka ya. Jadi ada entar istilahnya saya bahas tuh kayak gimana sih greetings. Terus content of the letter pasti ada introduction, ada body, ada closure ya. Introduction itu pembuka surat, biasanya how are you, nanya kabar dan bla bla bla, atau bisa juga menyebutkan terakhir surat menyurat itu tentang apa. Body ya isi suratnya tentang apa, atau tujuan kamu menulis surat untuk apa. Terus baru itu ke closure, indicate surat itu akan berakhir, jadi mulai tuh ke penutup. Baru itu ada complementary close, artinya ini adalah kayak salam penutup ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu bisa, kalau kalian udah deket pakai love you atau sincerely yours, love. Tapi kalau misalnya form agak-agak belum terlalu dekat, biasanya pakai sincerely yours, regards gitu ya. Terus baru tanda tangan, di bawahnya biasanya sebelah kanan bawah. Setelah itu kalau ada tambahan lagi, biasa namanya postscript atau PS, jadi tambahan apa atau balas ya atau gimana gitu. Itu ada tambahannya namanya postscript ya. Nah, ini yang biasa digunakan untuk surat menyurat frase-frase atau kata-katanya. Misalnya di greetings ada hi Sarah, ada dear mom, minta untuk ibu, dear Mr. Smith atau siapa gitu ya. Jadi awal-awal greetingnya itu biasa pakai hi atau dear gitu. Terus introduction. Nah, ini nih mulai ke pembuka suratnya. Biasanya kalau surat balasan dia akan nyebutin terima kasih untuk emailnya, thanks for your email, bla 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 bla. Atau oh seneng banget aku baru dengar lagi dari kamu, it was great to hear from you. Atau how's life going, apa kabarnya nih gitu ya, sama dengan how are you dan seterusnya. Atau nanyain keluarga juga bisa, how's your family. Atau misalnya kamu punya berita bagus nih, I have some good news, I'm writing to tell you about my last holiday dan seterusnya. Terus ada conclusion. Tapi tadi isi dulu ya, habis itu setelah ini baru isinya apa kamu tujuan menulis suratnya. Nah, baru ini contoh lainnya itu yang biasanya sama, penutupnya, conclusionnya.
Jadi that's all for now, atau balas segera ya, write soon. Terus we look forward to hearing from you. Dan bla 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 bla. Ya, my mother send her love, kalau misalnya ibu kamu juga dekat gitu dengan si respondennya. Atau misalnya dia punya adik kecil gitu ya, give my love to your sister. Jadi bukan misalnya kalau kakaknya udah gede sih ya, kamunya seumuran ya kayaknya gimana gitu ya, give my love to your sister. Ini kalau udah deket aja. Atau well that's all my news gitu ya. Terus closingnya bisa di paling bawah itu baru regards. Jadi di atas tanda tangan itu biasanya ada tulisan ini. Jadi misalnya regards Gilang Mentari bawahnya, atau best wishes Gilang Mentari. Nah kalau udah dekat bisa pakai lots of love Gilang Mentari atau love gitu ya. Bisa. Jadi di bawah untuk penutup surat itu sebelum tanda tangan itu atasnya ini ya. Nah ini ada contoh. You can open on your LKS page 5. Nah ini kelihatan kan ada place-nya dulu nih, alamat dulu. Tadi bisa diganti-ganti ya, bisa interchange ya. Bisa date dulu, bisa place dulu. Place misalnya ini tadi sender apa recipient. Ini adalah alamat dimana kamu menulis suratnya. Ceritanya ini dia nulis suratnya di New York ya. Date-nya February 22nd. Nah baru deh maksudnya untuk siapa address itu, tujuannya si resipiennya, penerimanya. Jadi ini yang penerimanya itu teruntuk si Miguel ya. Greeting dear Miguel. Introduction, nah tadi ada how are you, I'm fine gitu ya, atau how's life, atau thanks for your letter on kapan gitu ya. Nah, here's a letter in English katanya. Ini adalah surat dalam bahasa Inggris. It's good practice for you and me. Ini sangat bagus, latihan bagus untuk kamu dan aku. I'm writing to tell you about my school. Katanya, aku nulis surat ini untuk menceritakan kamu tentang sekolah aku dan the girls I live with in New York. Dan teman-teman perempuan yang dimana aku tinggal dan New York. Jadi dia tinggal di New York kan ya. Nah baru deh abis itu bahas content of letternya apa, isi suratnya. I have classes in English. Aku punya kelas dalam bahasa Inggris maksudnya dia punya kelas bahasa Inggris gitu ya, di La Guardia Community College ya. I'm in class with 8 students. Aku sekelas dengan 8 orang. They are all from different countries. Mereka semua dari negara-negara yang berbeda. Ada dari Jepang, Brazil, Swiss, Polandia, dan Italia. Our teacher's name is Isabel. Katanya gurunya itu namanya Isabel. She's very nice and very good teacher. Dia sangat baik ya. I live in an apartment with 2 American girls. Katanya si pengirimnya ini tinggal di apartemen dengan 2 gadis Amerika, namanya Annie and Marnie Cass ya. They are sisters, ternyata mereka ini bersaudara. Annie is 20 years old. Annie itu umurnya 20 tahun and a dancer, dan dia itu seorang penari. Marnie is 18 years old. Marnie itu umurnya 18 and a student, dan dia seorang siswa. They are very friendly. Mereka itu sangat ramah, but it isn't easy to understand them. Tapi tidak mudah untuk mengerti mereka karena they speak very fast. Karena mereka itu ngomongnya cepat banget ya. New York is very big. New York itu sangat besar. Very exciting but very expensive. Sangat menyenangkan tapi juga sangat mahal. Their subway isn't difficult to use. Apa subway itu? You know subway? Kereta bawah tanah ya. Kalau di New York itu ada subway namanya. Subway-nya itu tidak terlalu sulit untuk digunakan, dan juga it is cheap dan juga murah. It's very cold. Itu sangat dingin sekarang. But Central Park is lovely in the snow. Oh, lagi musim dingin ya. It's very cold now. Katanya itu sangat dingin sekarang. Tapi Central Park ini nama sebuah taman di New York ya. Jadi dia ada taman di tengah-tengah kota gitu. Dan kata si penulisnya itu sangat lovely ya. Sangat indah di tengah-tengah salju ya. Lovely in the snow. Nah terus langsung ke
arah ke penutupnya, I'm very happy here gitu. Saya sangat senang di sini. Nah, ini ke closure-nya, conclusion-nya. That's all my news. Sekian dulu kabar dariku. Write to me soon. Segera balas ya surat dariku ya. Terus ada closing, penutup yang tadi kayak regards, best wishes, atau kalau lebih dekat lagi bisa pakai love ya. Dan ini letter sender, pengirim suratnya siapa. Jadi si pengirimnya itu namanya Dorita ya. Jadi ini contoh di mana bagian-bagian suratnya, contoh letternya. Nah, bisa dibuka, itu ada di halaman selanjutnya di task 2 ya. Ada exercise, I want you to try this exercise and answer the question ya. Nah, nanti tulis aja sendiri. Mau kerjain bareng-bareng aja ya sekarang ya. Batang, March 3rd, 2020. Ini itu dimulai dari tanggal dulu ya. Ada tempat pengirim suratnya, ada tanggal ditulis suratnya. Tapi di sini ada tu-nya. Untuk Erna ada alamat tujuan pengirim suratnya. Kalau yang Miss share tadi sih nggak ada ya, nggak apa-apa deh. Nah, ini Dear Erna, berarti tujuannya untuk si Erna. House life, itu tadi bla bla bla. I know you must be very busy these days since it's the beginning of the term. I hope you are not too tired and still have time for yourself. Nah, silahkan baca sendiri ya. Nah, terus langsung ke question. Who sends the letter? Siapa yang mengirim surat? Siapa tadi? Langsung lihat ke bawah. Yang ngirim surat adalah si Al-Musto. Ya, Al-Musto. Terus, who received the letter? Untuk siapa? Receive itu yang menerima surat. Dear-nya untuk si Erna. Oh, di sini juga ada kan namanya Erna Setio Ningrum ya. Kita tulis Erna Setio Ningrum. Where does Ima stay? Kok Ima sih? Erna ya. Erna, di mana itu si Erna tinggal? Di Semarang. Kan ada kan tadi di sendernya. Erna lives in Semarang. What is the writer's hobby? Kita berarti harus baca dulu kalau begitu. Langsung kita ke isi surat. I have a new hobby now. Oh, udah ada nih. I have a new hobby now. Planting. You won't believe it. Berarti hobi barunya adalah planting. Apa planting? Bercocok tanam. Planting ya. How many fruit does the writer grow? Berapa banyak buah yang si penulis itu berhasil ditumbuhkan ya. Mention buah apa aja. I grow so many kinds of fruit here, such as guava, mango, orange, and dragon fruit. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. There are 4 fruits. They are, apa aja tadi? Ini apa saja? They are guava. Guava itu jambu ya, jambu batu. Terus ada mango, mangga, orange, jeruk, dan dragon fruit, buah naga. That's all ya. Nah, ini latihannya sederhana aja karena nanti next week akan yang lebih kompleks lagi. Silakan dibaca-baca lagi. Ini akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan dulu banyak-banyak, oke? Silakan dibaca lagi LKS-nya. Ya, oke. Thank you for today material. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.